Ungu, 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 ungu. Bahkan ada masjid yang jauh lebih besar pun seperti itu. Sekiranya semua kita hadir subuh di masjid kita ini, tentulah ramai sesak. Lantas kenapa sebagian ada yang tidak mau berjamaah subuh di masjid? Itu pilihannya, itu maunya. Kenapa kita datang ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid? Karena ini pilihan kita, ini pilihanku, ini pilihanmu, ini pilihan kita. Kenapa ada surga, ada neraka? Itulah pilihan. Rumah kita di komplek kita ini pun tidak ada yang sama. Yo, kalau ukuran tanahnya sama, bentuk rumahnya tidak ada yang sama. Awal-awalnya sama, karena dibikin oleh developer. Kenapa ujung-ujungnya beda? Karena selera kita tak sama. Laki kita aja tak sama, bini kita pun tak sama. Itulah laki awak, itulah bini awak, itulah selera awak. Kartu handphone kita juga beda. Ada yang senang pakai Telkomsel, jangan paksa ia pakai tuh, pakai Axis. Jangan paksa ia pakai Excel, apa lagi, Smartfren. Memang itu maunya gimana lagi? Tapi boleh memilih. Kalau rasa-rasanya berselancar di dunia maya kurang bagus gelombangnya, boleh pindah ke kartu yang lain, umpamanya Indosat, IM3, Ooredoo, umpama ya. Ustaz, promosi itu apa sekarang nih? Sambilan. Mumpung internetnya murah, jaringan sekarang sudah luas, di setiap kabupaten kota sudah ada. Cobalah pulang kampung sini, mainkan IM3, Ooredoo. Itu pilihan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, makanya ada ayat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah ilhamkan dua jalan. Ada dua jalan. Nah, pilihlah. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Ada jalan ke neraka, ada jalan ke surga. Ada arah buruk, ada arah baik. Ada jalan salah, ada jalan benar.
Pilihlah. Maka beruntunglah bagi yang mensucikan jiwanya, membersihkan dirinya, memilih jalan takwa, memilih jalan benar, memilih arah ke surga. Rugilah, gagallah orang-orang yang salah menempuh arahnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita bisa ke masjid tapi tidak mau ke masjid karena itu arah yang ia ambil, itu arah yang ia tempuh. Mau ngaji 1 juz setengah juz, 1 halaman setengah halaman, terserah. Bakul infak lewat, mau memberi mengisi berapapun, urusan masing-masing. Karena tanggung jawab juga masing-masing. Pada hari yang istri tak akan menolong suami, suami sibuk urusannya saja. Anak-anak menyelamatkan dirinya, orang tua pun menyelamatkan dirinya masing-masing. Sedekat apapun persahabatan saya dengan Pak Anto yang di tiang itu, dia tidak akan menolong saya besok. Saya pun begitu. Urus masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, teringat saya pesan Bang Haji. Berapa umur Bang Haji sekarang? Papanya Rido. Tahu siapa namanya, Bu? Hah? Roma Irama. Bapak kita tahu, penggemar berat. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Melacur bayar, mana ada pelacur gratis? Karena memang itu pekerjaannya. Dia mencari duit dengan melacurkan dirinya. Paling-paling mungkin ada diskon karena mau hari raya, ya kan? Ada spanduk di depan. Bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, para lelaki hidung belang, datanglah ke komplek pelacuran kami dalam rangka memeriahkan Idul Fitri 1442 Hijriah. Kami memberikan diskon besar-besaran. Tapi tetap bayar. Bongak pelacurnya tuh kalau gratis. Jadi berapa deh? 200.000 aja, Bang. Loh, biasanya kan 1 juta. Iya, Bang. Ini untuk apa? Untuk Idul Fitri. Kayak kami kasih diskon. Oh, terima kasih ya, Dek. Semoga berkah. Sama-sama, Bang. Insya Allah berkah. Hati-hati di jalan ya, Bang. Fi amanillah. Illa liqa ma'assalamah. Rusak dunia ini. Berjudi pakai duit, berjudi juga orang. Melacur pakai duit, melacur juga orang. Berjudi pakai duit, berjudi juga orang. Mabuk pakai duit, mabuk juga orang. Anak-anak muda kita tuh disibukkan oleh narkoba. Narkoba yang paling mudah ia dapatkan ya dengan beli lem cap kambing, lalu menghirup baunya, kan ada unsur kimianya. Saya punya murid itu kerjanya dulu gilonya gini, rusak sel-sel otaknya. Itu kerjanya awak ngajar ngaji, nah dia di pojokan tadi di luar sana lagi
Nah, buka tutupnya. Nah, itu kerjanya. Agilonya gini. Tanggung jawab siapa tuh Pak Ustadz? Tanggung jawab kita bersama. Makanya jangan asal beranak aja. Taunya beranak aja, beranak lagi. Suka-suka ambo lah Pak Ustadz sesuai ayat tadi. Betul juga jawabannya. Tidak salah. Cuma kalau beranak aja tahunya lalu membiarkan anak, apa bedanya kita dengan moncik? Moncik parit itu banyak anaknya tuh. Sama dengan babi. Babi juga banyak anaknya. Itu sama tuh. Tengoklah berkembang biakan moncik-moncik itu. Udah beranak, udah enggak diurusnya anaknya. Mana disekolahkannya anaknya? Kalau kita beda. Suka-suka ambo lah Ustaz, nih ambo sekolahkan anak ambo atau enggak, kan anak-anak ambo. Betul juga. Sesuai ayat tadi, iya juga ya. Hidup ini kan pilihan, betul hidup ini pilihan. Neraka entah ada entah tidak. Kalaupun neraka itu tidak ada, kita sudah hidup menjadi orang baik. Sehingga ketika kita mati pergi untuk selamanya, orang-orang akan kehilangan sejak apa tu ndak ada deh, nak lama perumahan waktu deh. Sejak ibu tu ndak ada, wirid awak sunyi, sepi. Gitu ya, iya pokoknya asal ibu tu ada seru wirid kita. Ustaz ceramahnya cerita. Itu senang namanya tuh. Sejak ibu tu ndak ada lagi kami bahagia. Wirid kami jadi tentram. Kalau dia ada mau heboh, dia aja cerita di pojokan. Ustaz tuh ceramah, dia cerita di pojokan dua. Yang kawannya tuh udah meninggal juga. Nah, syukurlah kalau gitu, tentramlah, damai. Tapi yang dimaksudkan bukan begitu. Orang kehilangan sosok terbaik kita ketika kita sudah tidak ada lagi. Sejak apa tuh ndak ada nyumbang ke Al-Fajri ya, nampak. Kalau apa tu ada, tiok sebantat tibo pitinya. Ini ada tiba-tiba terus. Kan ada orang begitu, pitinya tibo, orangnya tidak tiba-tiba. Ada tuh jenisnya. Mau di depan, mau di belakang sama, mau di samping sama. Dia tidak pernah datang. Jumat aja datang. Itu pun datang pergi lagi. Salam-salam pun dengan pengurus pun tidak. Ada yang begitu jenisnya. Hampir semua masjid musola begitu. Duitnya datang. Dia kalau dia datang lalu orang ramai datang, hanya sekali besok kalau meninggal. Kan ada orang tak mau ke masjid, tak mau, pas dia mati ke masjid ya. Tidak pula sopan tuh baring-baring pula depan imam tuh. Memang kurang aja. Sekali Allah tuh tiba baring pula depan imam. Kalau saya imamnya tidak mau, saya tanya langsung. Mengasih kau uliang-uliang mukambo. Ya kan kau uliang-uliang terakhir Pak Ustaz. Uliang-uliang terakhir orang tidak pernah datang tu minta solat kan lo lama di wang. Tu Pak Ustaz ambo pai solat langsung orang. Esok kubur langsung orang lama diambil. Banyak orang gitu. Tapi itu kan pilihannya Pak Ustaz. Betul juga kalau balik ke ayat tadi. Itu pilihannya mau gimana lagi? Ayo. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, beruntunglah orang yang menempuh jalan ke surga. Makanya di ujung nasihat kata Bang Haji ya Pak, kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau ada nanti yang masuk surga, memang itu usahanya. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan panen ini, tapi orang tak mau panen, heran. Kan tak lama duduk di masjid nih. Paling cuma 15 menit. Habis itu boleh memilih pulang. Mau sleeping refill silahkan. Tahu sleeping refill Bu? Sleeping apa artinya? Tidur, refill
isi ulang tidur. Mau sleeping refill, isi ulang tidur silakan, tapi duduklah sesaat. Enggak mau. Mau berbagi, berbagilah banyak-banyak di bulan ini. Berbagi kita yang sama dengan bulan-bulan di luar Ramadan, umpamanya setiap subuh kita ngisi kotak infak kita yang di tiang-tiang itu 10.000, 10.000 terus Ramadan pun 10.000 setiap subuh, setiap pagi. Nah, sama nilai angkanya, tapi pahalanya udah beda. Agar dapatnya lebih banyak, supaya surga kita surga tertinggi dari kawan-kawan yang lain, isi lebih banyak di bulan ini terutama. Ngajinya gitu juga, makanya banyak orang yang ngajinya habis-habisan sampai bubui-bui mulutnya. Kalau gitu-gitu selesai ngajinya kering, semangat dia. Ini udah untuk khatam yang ketiga kali dia. Ada orang begitu. Bayangkan tekunnya dia mengaji itu. Awak masih surat 3 aja baru Ali Imran. Masih surat 5 aja baru Al-Maidah. Masih surat 7 aja baru Al-A'raf. Masih surat 9 aja baru At-Taubah. Masih surat sebalik aja baru Hud. Oranglah khatam karena dia memilih jalan itu. Tahu dia ini Ramadan, ada bonus besar-besaran dari Allah, bukan diskon, bonus. Kalau diskon buat apa? Ini bonus. Berbuat baik ibu ke suami di bulan-bulan biasa dengan bulan Ramadan, walaupun sama masakannya, beda nilainya, Bu. Senyum ibu di bulan Sya'ban, senyum ibu di bulan Ramadan, di bulan Muharram, dengan senyum ibu di bulan Ramadan untuk suami ibu itu beda nilai. Maka senyumlah, berapapun dikasih. Kasih 100.000, makasih ya Bang. Kasih 200.000, terima kasih ya Bang. Dikasih 1 juta, terima kasih ya Bang. Bang ganteng deh. Kok ada tambahan kalimatnya Pak Ustadz? Ya kan beda, ya kan? Kasih 5 juta. Terima kasih. Semoga Bang sehat selalu ya. Kalau 100.000 udah didoakan sehat kok. Iya itu kan pilihan Pak Ustadz, betul itu. Itu pilihan. Tapi kalau pilihannya hanya sebentar saja rugi. Bapak dan Ibu, kalau pilihan baik kita hanya sesaat saja kita rugi. Jadi orang baik itu baiklah selamanya. Masa-masa lalu sudahlah. Semua orang-orang baik ini pasti punya masa lalu, betul? Dan masa lalunya kita tidak tahu. Bisa jadi ada masa lalunya yang begitu kelam, begitu hitam. Tapi hari ini dia baik. Nah, jangan pula vonis orang-orang buruk hari ini akan selalu buruk. Jijik kita nengoknya. Ambu jijik bocah dia orang tuh Ustaz. Nah itu okem, biang okem. Dia tuh biang keroknya. Orang buruk pun dia punya masa depan kalau dia panjang umur. Siapa tahu di depan dia baik. Dia berubah, dia tobat, dia jadi baik, lalu mati baik. Kita belum tahu mati kita baik lagi. Ayo. Nah, siapa yang bisa memastikan bahwa besok aku matinya baik? Enggak ada. Kalau nanti ada yang masuk neraka, itu karena dia memang berbuat seperti itu. Karena dia inginkan arah itu. Nah, kita tidak inginkan itu terjadi. Maka beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu kita ini bersahabat dengan orang-orang taat ini, orang-orang baik ini.
Syafaat mereka besok kita harapkan di akhirat. Ketika mereka masuk surga, dicarinya kita ke atas ke bawah, nggak jumpa. Lalu dia bertanya ke malaikat penjaga, kami punya kawan dulu. Siapa? Sering ceramah di Al-Fajri. Kok nggak ada di atas, nggak ada di bawah? Berarti sampai cile itu. Di mana? Di neraka. Minta izin ke Allah, ya Allah, izin kami menjemput. Maka tetaplah bersahabat di dunia ini, bersaudara di dunia ini. Mudah-mudahan kelak kita bertetangga di surga. Dunia ini semakin tua, ujung-ujung masa semakin dekat. Tengoklah bagaimana kita bersaudara hari ini. Awak adik beradik aja tidak bisa rukun, apalagi urusan warisan nanti. Mau dia tidak berteguran lagi gara-gara warisan. Dikuasainya warisan sendiri, tidak dibaginya saudaranya. Kalau ayah kita bininya 2, bininya 3, bininya 4, lalu dari bini yang 2, 3, 4 itu punya anak, adik kita bukan? Adik kita bukan? Adik kita kan punya hak tak dia? Punya hak. Kenapa haknya nggak dikasih? Haknya kita nikmati sendiri. Tidak akan selamat orang yang makan harta waris, matinya pasti buruk. Boleh tengok. Sama dengan orang-orang yang makan-makan tanah itu. Tanah orang dijualnya, akhirnya satu tanah sertifikatnya sampai 7. Karena orang sebelumnya beli tanah tapi tidak dikelolanya, tidak diolahnya, diolah orang. Banyak rimbo panjang. Ustaz curhat, Ustaz sambilan daripada sesak dada nih. Nah, jaga persaudaraan ini. Dulu orang-orang tua kita dulu dengan sepupunya aja tengok dekatnya, anak eteknya, anak pamannya, ibu orang tua adik beradik, ayah orang tua yang adik beradik. Tapi akrabnya bukan main. Dah dekat-dekat lebaran nih ya, di teleponnya Nia, iyo nih, di sekolah kalian rayo. Lah rindu banget ngumpul ya kalian. Padahal bukan ayah semak tuh. Pergi kita kan? Tanyalah orang-orang tua nih yang masih hidup. Begitu dulu. Sekarang masing-masing tidak mau lagi berkunjung sejak ada HP. Main apa? Video call. Kan itu bentuk kunjungan juga Pak Ustadz. Betul, itu bentuk kunjungan. Intinya wak tidak mau mengeluarkan pitih, itu intinya. Kalau sekarang udah jelas, karena jalan diampang, jalan diambeng, di orang baga. Kalau orang baga mampang, jangan dilawan karena lampang wak. Ikut sajalah. Oh lewat-lewat jalan tikus nanti dikejar. Mau gimana lagi? Awak cuma orang biasa, ikut sajalah. Selagi itu baik, kan niatnya baik, mampang tuh. Apa niatnya baik Pak Ustaz? Yang lewat tidak bisa pulang kampung, yang jalan tidak bisa ngumpul. Nah itulah, kalau itu baru gunakan handphonenya buat video call. Nah tapi kalau normal waktunya, pergilah. Habis duit saya, di angka mungkin terlihat habis, tapi dinilai itu akan berlaku terus sampai ke akhirat. Dinilainya kita lebih. Dan kata Rasul apa? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunta'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka, yang ingin, yang mau dilapangkan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umur maksudnya orang mengenang dia sering, lama orang ingat dia. Karena orang ingat dia terus, didoakan orang terus. Maka jaga silaturahim, pererat silaturahim.
Nah ini yang kendor selama ini. Awak bertetangga aja tengoklah. Bertetangga mau masuk surga pula tuh. Awak bikin acara, tetangga sebelah tidak tahu. Sebelah rumah malah tahu dari tetangga yang lain. Dosa tak tuh? Sebelah dinding tetangga kita tidak tahu bahwa kita ada acara. Bukan acara biasa, bukan acara keluarga kita aja, bukan mengundang. Malah tahu dari orang lain. Orang lain bertanya, iya ada acara sebelah. Entahlah ya. Kok nggak tahu? Nggak tahu. Loh, orang-orang udah pada tahu. Kan rusak nih. Parah nih dah. Gara-gara cucuran atap, nggak baik hubungan awak sama tetangga. Kita bangun seenak kita aja. Mau meninggikan bangunan pun harus minta izin sama tetangga. Datang ke rumahnya baik-baik suami istri. Kalau dia tua tentu manggil abang, manggil kakak. Ada apa? Ini rencana habis hari raya kami mau rehab rumah, mau meninggikan. Boleh nggak? Loh kok minta izin ke kami? Iya kan kita tetangga, nanti terganggu. Rencana berapa lantai ke atas? 7. Oh mak tinggi mana tuh? Nah, pokoknya dia tahu. Soalnya kalau udah sampai ke atas nanti cahaya pagi nggak sampai lagi ke kamar Uni jauh dah. 3 lantai aja, 3 lantai bikin. Jangan buat aja 7. Kita kan nggak peduli itu. Tanah-tanah ambo, biti-biti ambo. Nama upah tukang ambo. Banyak yang begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi, insya Allah. Sekali lagi, mari bersahabat di dunia. Semoga kita bertetangga kelak di surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.